Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik, luar biasa, dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Rismon Hasyiholan Sianipar, salah satu tersangka klaster kedua yang kemarin meminta RJ, meminta maaf kepada Pak Jokowi, dan akhirnya mengakui ijazah Pak Jokowi asli, kembali membuat sebuah video yang ini sepertinya video serangan mendadak kepada Roy Suryo, mantan rekan sepenulisnya. Waduh, 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 waduh. Dan Rismon di video ini menguliti habis-habisan keilmuan dari Roy Suryo. Dan ini seru banget teman-teman, seru banget. Rismon ini saya nggak tahu ya, apakah dia benar-benar ingin menghancurkan Roy Suryo atau seperti apa? Karena sepertinya kalau kita lihat, Rismon ini dendam banget sama Roy Suryo. Apakah selama ini Rismon menganggap dia hanya dimanfaatkan oleh gerombolan pembenci Pak Jokowi? Ataukah Rismon ada misi tersendiri? Nanti kita simak videonya. Karena di akhir video, saya punya tayangan dari Bang Bil, Taufik Bilfaki, Ketua Harian YouTuber Nusantara, yang sudah mengkonfirmasi mengenai surat kematian dari Rismon Hasyiholan Sianipar yang ada di Universitas Yamaguchi. Makanya kalian harus nonton videonya sampai habis. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nah, ada permintaan maaf dan selalu terbuka untuk permintaan maaf itu siapapun itu. Mungkin yang tidak masuk dalam kriteria restoratif justice hanya Roy Suryo. Roy Karena Suryo? ada satu poin yaitu dia kan pernah ditahan. Sebelumnya itu Residivis. tidak akan masuk untuk itu. Yang lain masih bisa diterima untuk itu. Residivis rupanya. Tulisan Anda, Pak Roy Suryo, bagi saya hanya sekedar artikel-artikel seperti yang ada di artikel online. Wow. Bukan merupakan kajian ilmiah digital forensik yang secara mendalam dan objektif. Itu hanya menceritakan kejadian-kejadian yang menurut saya itu hanya kerja jurnalistik. Kerja jurnalistik. Yang ketiga, metode yang ada pada tulisan Anda 50 halaman pertama pada buku Jokowi's White Paper memiliki dua metodologi. Yang pertama, ELA, Error Level Analysis, dan Gradient Analysis yang terakhir Anda tambahkan kepada saya. Error Level Analysis itu merupakan analisa distribusi rasio kompresi pada sebuah citra digital. Sementara Gradient Analysis adalah menganalisa slope atau kemiringan atau delta di antara piksel-piksel tertentu dalam sebuah region yang menganalisa perubahan nilai intensitas di piksel-piksel tetangga. Apa yang Anda tuliskan hanyalah sekedar produk atau output dari software yang Anda gunakan, yang tidak Anda jelaskan bagaimana parameter tuning itu dilakukan. Wow. Bagaimana threshold itu Anda lakukan. Disinilah tidak adanya nilai keilmiahan. Yaitu hanya sekedar memasukkan citra digital masukan ke dalam sebuah software, lalu Anda katakan itu ilmiah. Karena saya yakin Anda tidak memiliki pondasi matematika yang menjadi dasar ilmu digital image processing, yaitu matematika teknik, matematika numerik, ya, atau analisa numerik, sistem linear, sistem tak linear, diferensial, matematika lanjut, dan lainnya, dan lainnya. Sehingga Anda tidak menganalisanya secara mendalam. Seperti tulisan saya sebanyak 480 halaman lebih di dalam buku Jokowi's White Paper. Seru Itulah kayaknya ya. objektivitas kita Kalau dipertemukan dua orang ini. jawaban sebagai seorang peneliti. Hajar terus Mon, hajar. Biar kita ada hiburan ya kan. Yang keempat, Anda sekarang mendengung-dengungkan
mendeklarasikan sebagai seorang peneliti yang paling hebat di Indonesia ini, bahwa orang yang bertentangan dengan Anda anggap salah. Anda anggap Anda sepelekan semua argumentasi ilmiah orang lain. Karena Anda merasa orang yang paling hebat dalam digital forensik, dalam digital image processing. Meskipun ya Anda lulus sebagai S1 komunikasi politik, S2 kesehatan, dan lainnya. Kalau kita lihat jejak seorang peneliti, tentu ada buku yang diterbitkan secara profesional oleh penerbit lain, yang diteliti sehingga layak untuk diterbitkan. Ada jurnal, ada paper, ada book chapter, dan jejaknya tercatat setidaknya di dalam Google Scholar. Anda sebagai peneliti yang merasa paling hebat saat ini tidak memiliki jejak itu satu pun. Wow, sama kayak Tidak Tifa ada gitu ya kan? buku, book chapter, jurnal yang tercatat dalam Google Scholar Anda. Tetapi Anda meremehkan semua orang, mendewakan diri sendiri. Ini yang membuat saya kecewa. Dan Wow. saya mencurigai adanya afiliasi politik. Makanya saya keluar dari kasus. Adanya afiliasi Anda politik. mendompleng tulisan saya 480 halaman itu. Ini yang saya tidak suka. Wow. Galaknya dari semua nih. Kembali galak dia ya. Tapi galaknya ke Roy Yang Suryo. kelima, ini untuk menyadarkan para pendukung fanatiknya. Fanatik dari Roy Suryo. Saya mengatakan, Pak Roy Suryo, janganlah sesatkan mereka dengan narasi Anda, dengan popularitas Jangan Anda sesatkan di media mereka. sekarang. Ya, karena itu akan ditelanjangi di pengadilan. Karena Anda tidak pernah memiliki sejarah menulis tulisan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Anda hanya bernarasi, menggunakan sopel, lalu merasa paling hebat. Jangan sesatkan publik, Pak Rasul. Sadarlah. Jangan serang semua orang yang tidak berpendapat sama dengan Anda. Sikat terus, Mon. Sikat terus. Yang keenam, Banyak ya. track record dalam penulisan buku JWP yang 50 halaman itu milik Anda. Yang Anda berikan lewat hanya chat messages yang tidak terstruktur dalam buku. Seperti buku. Belajar dari Kesalahan. kejadian itu. Iya. Saya sangat tidak percaya Anda memiliki kompetensi untuk menulis buku Gibran Black Chapter ataupun apapun tentang itu. Emang nggak bisa dia nulis dia kan? Nggak bisa Karena apa-apa Anda si Roy tidak Suryo punya itu. histori dalam menuliskan buku, Pak Roy Suryo. Seru banget lihat orang ini ya. Tidak ada satupun catatan digital, catatan apapun mengenai Anda menuliskan sebuah buku, kecuali 50 halaman buku Jokowi white paper. di dalam buku Jokowi's White Paper. Emang nggak jelas keilmuan Roy Yang Suryo. ketujuh, Ngapain lo ketipu juga kemarin? jika ini mau diselesaikan secara Telat sadar kau. saya siap bertemu secara terbuka dengan Anda, Pak Ansu, untuk mengungkapkan analisa temuan saya yang baru. Bagaimana saya memasukkan variabel geometri, variabel pencahayaan di dalam analisa-analisa saya yang menjadi pembaruan dalam analisa saya yang 480 halaman tersebut. Ini membuktikan bahwa saya tidak bias sebagai peneliti, tidak didrive oleh kepentingan politik apapun. Itulah yang saya terangkan kepada penyidik. Wow. Ayo kita bertemu secara terbuka. Kita tunjukkan kepada publik
Bagaimana kualitas saya, kualitas Anda, dan yang lainnya. Para peneliti lainnya. Itu yang paling bermartabat, yang bisa kita lakukan. Jangan menyerang sana sini dengan gaya buka baju. Ada kaos. Gak lucu. Sekali dua kali mungkin lucu. Tapi orang lama-lama muak. Gak lucu. Yang mengaku sebagai peneliti yang paling hebat. Yang diglorifikasi oleh para pendukung fanatik buta Anda. Waduh, seru gini jadinya, Mon. Waduh. Ada apa ini? Moga ini yang terakhir. Saya sebenarnya tidak ingin berhadapan dengan Anda di pengadilan. Sangat-sangat tidak ingin. Karena apa tuh? Tetapi sebelum itu terjadi, sadarkan publik, Pak Roy. Sadar, Roy. Sadarkan. Anda tidak punya kemampuan di sini. Anda tidak punya kemampuan baik teoritis maupun Tidak praktis punya kemampuan dalam hal digital image processing. Wow. Kalau pesan saya ini tidak Anda dengarkan, apa boleh buat? Ya, lakukanlah sepuasmu sepanjang masih ada glorifikasi puja-puji dari pendukung fanatik Anda. Ya, bagi pendukung fanatik Roy Suryo, bacalah buku Jokowi's White Paper. 50 halaman pertama itulah sebenarnya kemampuan dari Roy Suryo yang Anda agung-agungkan. Waduh. 50 halaman Yang doang ya merasa kan. peneliti paling hebat sedunia ini, meskipun tidak pernah punya jejak tulisan apapun. Lihatlah janji-janjinya menuliskan apapun. Menuliskan Gibran, Black Chapter, dan lainnya. Kita mau bahas sedikit soal perjalanan kami di beberapa saat yang lalu ke kampus Yamaguchi, Jepang. Di luar soal kita mau memverifikasi email yang dilakukan oleh Bang Joshua bersama Roni Teguh untuk mengkonfirmasi yang namanya ijazah, transkrip nilai, serta juga disertasi dan tesisnya Rismon Sianipar, dipastikan fix bahwa bahkan yang membalas email itu bertemu langsung dengan kami, ya, dengan Bang Joshua. Dia mengkonfirmasi benar, sayalah yang membalas email itu. Nah, email itu teman-teman tentu sudah tahu ya apa isinya, bahwa ijazah dan transkrip nilainya Rismon Sianipar itu tidak pernah ada. Nah, sekarang yang paling mencengangkan adalah, benarkah ada surat kematian? Beberapa momen yang lalu aku udah pernah bikin video ini. Kali ini aku mau membenarkan karena memang kita datang langsung ke kampus Yamaguchi. Bang Bil, kalau boleh tunjukkan dong mana akta kematiannya, mana surat yang dimaksud dengan kematian itu. Guys, sekali lagi ada ranah Interpol, ada ranah penyidikan, ada ranah hukum, dan ada ranah yang berkaitan dengan kepentingan publik. Aku secara pribadi untuk melakukan publikasi. Tapi dengan adanya video ini, saya ingin tegaskan kepada kawan-kawan bahwa jujur teman-teman Yamaguchi itu agak kaget bahwa nama yang kita sampaikan itu justru nama yang menurut mereka orang yang dimaksud ini sudah dipastikan juga tidak menyelesaikan studi oleh karena terkonfirmasi meninggal dunia. Nah, tentu yang akan membuktikan itu ya sekali lagi adalah pihak kepolisian, dan kami sendiri juga sudah mendapatkan data dari pihak Yamaguchi yang tentu ini ranahnya ranah hukum. Tapi begini, aku nggak mau bahas itu lebih jauh. Teman-teman intinya sudah pahami bahwa informasi yang beredar tentang surat kematian itu ternyata bukan cuma sekedar isu hoax. Bahkan ketika kami datang ke Yamaguchi, Jepang, kami mendapatkan jawaban yang lebih konkret. Tapi sekali lagi, aku yakin pengembangan penyelidikan sampai ke penyidikan yang kemudian nanti terkuak di persidangan, pasti isu berkaitan dengan ijazah dan juga akte kematian ini bakal terkuak dan terungkap. Nah, kenapa kita begitu serius mendalami masalah Bang Rismon ini? Kenapa kami begitu kekeh untuk melakukan wawancara dan juga bahkan jauh-jauh dari Indonesia datang ke Jepang? Ya, ini sekali lagi bukan cuma soal kekisruhan seorang Joko Widodo dan juga Rismon Hasyolan Sianipar. Bukan cuma perbuatan buruk yang dilakukan Rismon terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Tapi ini perbuatan buruk yang dilakukan Rismon terhadap
Republik Indonesia, bahkan terhadap Jepang, spesial terhadap Yamaguchi. Ya, tadi kemarin pas ketemu sama salah satu sensei itu bilang, iya, ini memang kami mendapatkan informasi ini. Bahkan dia meminta kepada salah satu mahasiswanya yang kebetulan mahasiswa dari Indonesia, tolong kamu juga harus bantu teman-teman yang melakukan penelusuran ini, sebab ini untuk memperbaiki citra Yamaguchi Jepang. Kan gitu. Biar bagaimanapun alma mater kita ini harus dijaga dengan baik. Itu katanya sang sensei. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan sepertinya kalau saya lihat ya, ini ada cinta segitiga teman-teman, antara Rismond, Roy Suryo, dan juga Bang Bill. Waduh. Yang pertama, ada Rismond yang sekarang galak banget. Waduh, kembali ke fitrahnya. Tapi galaknya itu bukan ke Pak Jokowi, bukan ke Mas Gibran, tapi dia galak ke Roy Suryo, mantan rekannya sendiri, mantan rekannya yang kemarin sama-sama menulis buku Jokowi White Paper. Dan tadi di video tadi 2 kali Rismond mengatakan bahwa motif politik. Apakah memang Roy Suryo ini dikendalikan oleh motif politik? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa saya meng-highlight itu? Karena ya kita tahu berbulan-bulan, mungkin setahun lah ya kurang lebih, Rismond bersama dengan Roy Suryo mengusut ijazah Pak Jokowi dari satu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain, dari satu narasumber ke narasumber lain, dan mereka saling bahu-membahu memberikan informasi. Tapi ada apa ini? Kenapa Rismond sampai 2 kali menyebutkan mengenai motif politik? Apakah memang kecurigaan Pak Jokowi selama ini mengenai ada orang besar itu benar adanya? Dan ketika Rismond tahu itu semua, makanya dia keluar, dia minta maaf kepada Pak Jokowi karena ini motif politik. Atau seperti apa teman-teman? Coba kalian komen di bawah ya, seperti apa pandangan kalian. Dan satu lagi, ada Bang Bill yang juga sekarang sedang mengusut ijazah dari Rismond mengenai keasliannya. Apakah Rismond lulus S2, S3 Yamaguchi Jepang? Apakah dia benar-benar menulis di disertasi, menulis tesis, dan lain sebagainya. Dan kita semua sudah mendapat jawabannya. Rismond ternyata dikonfirmasi tidak pernah lulus dari Yamaguchi. Dan mengenai surat kematian Rismond, ya sepertinya memang dokumen itu ada di Yamaguchi. Dan yang bisa mengambil itu ya hanyalah penyidik dari Polda Metro, dalam hal ini Interpol gitu ya kan, karena ini kasusnya sudah internasional. Rismond kuliah di luar negeri dan diduga dia memalsukan ijazahnya. Tapi berbagai informasi yang kita dapatkan dari Bang Bill ini sudah bisa bukan sudah bisa memastikan, tapi sudah bisa kita katakan 99% ijazah Rismond ya ataupun Rismond tidak lulus dari Yamaguchi. Dan tadi salah satu sensei menurut Bang Bill yang ketemu dengan mereka, ya dia sampai menyuruh salah satu mahasiswa dari Indonesia untuk membantu penelusuran Bang Bill karena ini menyangkut nama baik dari Yamaguchi. Karena kan Rismond selama ini mengaku-ngaku lulusan Yamaguchi, entah itu di sebuah persidangan, entah itu di sebuah podcast, di dalam buku, bahkan mungkin di data kependudukannya gitu ya kan, semua menggunakan gelar doktor gitu. Mungkin saja karena kan ya dia selama ini menggambar-gemborkan gelar doktornya yang dari Yamaguchi. Dan siapa yang tidak bangga teman-teman mendapatkan gelar doktor dari luar negeri, Jepang lagi. Yang notabene-nya ya lulus dari Jepang itu tidak mudah teman-teman. Saya punya senior juga yang pernah kuliah di Jepang, yaitu saya dengar cerita dia memang sangat sulit dan ketat disiplin di Jepang. Jadi kalau orang yang tidak bisa disiplin, orang yang setengah-setengah untuk berkuliah pendidikan ya agak sulit sepertinya untuk menyelesaikan pendidikannya di Jepang. Ya kita belum tahu nih, belum mengerti apa alasan Rismond tidak bisa menyelesaikan studinya. Apakah memang otaknya nggak nyampe atau seperti apa ya, nantilah kita simak teman-teman. Tapi mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.